kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan. Gender adalah sebuah konsep yang umum, namun memiliki makna sebuah perubahan yang besar bagi kaum-kaum yang mempercayainya, yaitu perempuan. Gender acap kali sering disalahartikan dan disamakan dengan seks. Padahal sejatinya, gender dan seks itu adalah dua hal yang berbeda. Gender adalah hal-hal yang berhubungan dengan sosial dan budaya, sedangkan seks sendiri adalah hal-hal yang berhubungan dengan biologis. Contohnya, sifat lahiriah seorang perempuan atau sifat lahiriah seorang laki-laki atau jenis kelamin itu adalah seks. Sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran-peran sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Di dalam konsep gender sendiri, ada yang namanya pendekatan perempuan dalam pembangunan, yakni dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah WID, WAD, dan GAD. Program-program yang telah dilakukan tidak hanya sedikit dalam rangka kesejahteraan perempuan, namun program-program tersebut belum dapat memberi implikasi kepada perempuan secara menyeluruh. Berbagai pendekatan pembangunan terkait dengan penanganan masalah gender dan pemberdayaan pun dilaksanakan dengan oleh pemerintah, mulai dari yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, WID, Women in Development, WAD, Women in Development, and GAD, Gender and Development. Pendekatan yang pertama yaitu adalah Women in Development. Women in Development memiliki sasaran yang pertama, pentingnya prinsip egalitarian atau sebuah doktrin dan prinsip atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajatnya. Artinya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Lalu yang kedua adalah menitik beratkan pada program yang dapat mengurangi atau menghapus mendiskriminasi para perempuan dalam sektor produksi. Women in Development berusaha mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, artinya melibatkan perempuan dalam setiap pembangunan. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pendidikan mulai dasar sampai ke perguruan tinggi dan memberikan keterampilan kepada perempuan. Yang kedua adalah pendekatan WAD atau Women and Development. Women and Development lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dalam proses pembangunannya. Setelah WID atau Women in Development terlaksana, barulah Women and Development diimplementasikan. WAD lebih kritis daripada WID karena pengimplementasiannya menitik beratkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa mempelajari unsur waktu yang digunakan perempuan. WID dan WAD sejatinya sama-sama dalam kerangka ekonomi dan politik negara. Contohnya, misalnya, seseorang perempuan itu ikut bekerja, akan tetapi dia seorang ibu rumah tangga. Setelah perempuan itu bekerja, dia harus kembali ke rumah untuk menyelesaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan hal ini tidak dipelajari dalam unsur waktu yang digunakan dalam perempuan. Yang ketiga adalah pendekatan Gender and Development. Gender and Development berorientasi pada aspek hubungan sosial. Gender dimaknai sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, sehingga GAD lebih menekankan kepada bagaimana hubungan sosial perempuan dan laki-laki. Dalam proses pembangunan, GAD muncul pada tahun 1980-an sebagai bentuk implementasi dari Women in Development. Gender and Development muncul dari teori sektor produksi dan reproduksi yang merupakan kausalitas penindasan terhadap kaum perempuan. Pendekatan Gender and Development menitik beratkan pada posisi perempuan dalam pembangunan di masyarakat dengan meninjau keadaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Akan tetapi, Gender and Development tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih menitik beratkan atau menempatkan perempuan dalam posisi inferior atau subordinat. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan. Terima kasih.